Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, suasananya sejuk, tidak dingin juga tidak sumuk, karena kemarin hujan begitu deras dan agak cukup lama, dan alhamdulillah nggak ada berita mengenai angin atau mengenai banjir. Artinya menjadi sayyiban mubarakan, hujan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi sakit diberi lekas sembuh dan bisa beraktivitas, bertemu kembali dengan kita, karena bagaimanapun sakit adalah ujian yang berat ya, yang membutuhkan kesabaran dan ketabahan hati, apalagi sakit gigi jarang ada yang nyambangi, tambah lagi kalau sakit hati, tambah nggak ada yang tahu kalau nggak ada ceritai. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita sampai pada paragraf ke berapa ya? Punya catatan nggak? Kedua ya. Kedua dari halaman, kalau halaman ini 437. Paragraf kedua. Nah, coba aku dibantu dibacakan. Nah, ini. Nah, dibacakan Pak, coba. Biar nggak suara saya aja gitu yang terdengar itu. Kala-kala itu ada kok kala-kala. Ya. Sekali-sekali ada suara yang berbeda gitu ya, yang baca itu. Coba. Nggih. Nggih niki. Mas disuting Mas, yang mau Mas. Diarahkan. Jangan diarahkan saya aja. Nanti pemirsanya mana jamaahnya ini. Oke. Monggo. Ketika Allah menguji leluhur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji leluhurmu, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji leluhurmu, Ibrahim dengan berbagai tugas berat, lalu ia mengerjakannya dengan tuntas, sempurna dan sepenuh hati. Allah berfirman kepadanya, kami hendak menjadikan kamu imam, pemimpin sebagai contoh dan teladan bagi semua manusia. Ibrahim lantas memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga. Tuhan pun menjawab,
pada karunia yang agung itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Anak itu Ibrahim ada yang baik dan tidak kurang pula yang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat berupa perintah dan larangan. Dengan kalimat-kalimat yang mengandung kehendak, keputusan atau rencananya. Dalam segala hal Nabi Ibrahim memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah menyucikan rumah Allah, membangun tempat suci Ka'bah, menyerahkan segala keinginan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hal itu telah menjadi kerangka keberagamaan dalam Islam. Ia memberi janji kepemimpinan dunia pada masanya. Ia pun memohon untuk keturunannya dan doanya itu terkabul dengan ketentuan bahwa bila mana keturunannya itu mendustai Allah, maka janji Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang terbukti mendusta. Terima kasih. Nggih. Tibake maca tok kuwi angel. Mulane ana sing maca kliru-kliru iku ora usah ora usah ispo ora usah apa ngono. Ya. Maca iki tibake angel. Yes, ngono sih nggih. Jadi paragraf kedua itu model teknik penulisannya, teknik penulisan tafsir ini menggunakan kalimat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji leluhurmu. Mune mbonang sampeyan yang mbonang ndi. Ini cara ilmu balaghahnya itu, ilmu penyampaiannya itu. Kira-kira mune nang sapa? Nang sampean apa nang Kanjeng Nabi mbiyen apa nang wong senenge tafsir ditulis wingi nane kok mbiyen? Mune ya berarti sing maca iki sing diajak ngomong. Tapi kalimat ini kalimat yang ingin untuk mengkaitkan dimensi masa lalu dengan dimensi masa kini. Nah, kadang-kala wong maca ora gaduh untuk memahami ada keterkaitan masa yang lalu dengan masa kini, dan bahkan yang sedang ia jalani itu adalah kelanjutan sejarah masa lalu. Kadang-kala menungso gak rumangsa. Koyok-koyoke iki aku, nah padahal enggak. Itu warisan leluhurmu. Itu warisan nenek moyang kakek moyangmu. Nah, tafsir ini jujur mengajarkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji leluhurmu Ibrahim, leluhurmu itu adalah Ibrahim, awakmu diajak ngakoni Ibrahim itu leluhurmu. Jadi sampeyan iki duwe mbah kakek moyang orang-orang hebat. Ya. Jangan membuat nyali yang kecil. Kalau Pak Saat dulu itu kalau datang ke Jember itu bahasanya ngolok-ngolok. Ngolok-ngolok itu apa ya? Ngojok-ngojoki. Apa yang kita perbuat itu tidak lebih besar dari apa yang diimpikan. Nah itu ngojok-ngojoki. Supaya mimpi besar itu menjadi iradatul kubra. Beliau saya mana? Iradatul kubra. Menungso itu kudu punya cita-cita besar untuk menjadi pembesar, untuk menjadi orang-orang besar yang mampu meninggalkan warisan yang bernilai besar. Nek mau nganggur cukup dadi bapak arek-arek ngono ya wis, angger mulai turu ndek anak ya wis. Tapi bagaimana menjadi ayah yang besar, ayah yang kemudian meninggalkan sesuatu yang besar bagi anak-anaknya.
Kok anggere dadi bojo ngono ya iso ana. Apalagi bojo mbujui. Maka iradatul kubra itu penting dengan cara mengkaitkan bahwa kita itu keturunan orang-orang hebat, orang-orang besar. Nah, gede ini sak piro, nah ini yang repot. Mengukur kebesaran itu tergantung dari spirit jiwa kita sendiri. Makanya kan ada orang bilang ingin jadi besar, berperilakulah seperti orang besar. Dan rata-rata begitu kok. Orang-orang yang sukses itu ada keberanian untuk meniru perilaku orang-orang yang sukses sehingga dia menjadi sukses. Berarti sukses itu bisa diturunkan. Sukses itu bisa dititi, ditempuh, dilalui, dilewati jalan menujunya. Walau takdir kesuksesan itu tetap orang beriman menyebut Tuhan. Ya. Gagal sukses itu ono campur tangan iradah kehendak Tuhan. Bagi yang beriman dengan hidup ini tidak hanya berdimensi insaniat tetapi juga beraspek ilahiyah. Urip iku gak karepe dhewe tapi ono sing duwe karep fa'alul lima yurid, yang dia akan mengerjakan karepnya itu melebihi apa yang diduga dikira oleh manusia itu sendiri. Nah, itu dia. Nah, jangan menjadi orang yang kecil nyali, ya. Karena leluhurmu Ibrahim itu diuji oleh Tuhanmu dengan berbagai tugas berat, lalu ia mengerjakannya dengan tuntas, sempurna, dan sepenuh hati. Tuntas, sempurna, penuh hati itu artinya kita itu diajari nek nyambut gawe kudu tuntas, nek nyambut gawe kudu paripurna, nek nyambut gawe kudu sepenuh hati. Karya-karya besar itu tidak bisa untuk terwujud tanpa 3 spirit tadi itu. Yang itu dalam bahasa Quran yang lain disebut mukhlishina lahuddina hunafa. Bukan dinalah itu kan urusan Madura ini. Memang harus kontinu dan harus berkesinambungan terus menerus, ya. Kerja tuntas, kerja paripurna, dan kerja sepenuh hati, ya. Ini nyambut gawe, ngerjakan suatu perbuatan untuk sampai menjadi tonggak sejarah itu harus seperti itu. Fisik saja akan lenyap. Kalau jenengan lihat Borobudur itu, kenapa masih bisa bertahan seperti itu? Karena pendirinya itu dilambari dengan keyakinan kepada Sang Hyang Wenang, Sang Hyang. Pokoknya sing ngirinoto. Itu kalau nggak punya keyakinan seperti itu, ambruk sudah. Ya. Bangunan-bangunan masjid yang didirikan atas jasa kesombongan dan kecongkakan pada akhirnya akan runtuh dan roboh, tak berbekas. Tapi bangunan-bangunan musola kecil-kecil, ya, tapi dilandasi dengan ketulusan, keikhlasan, awet, ora ambruk-ambruk, ya ora gede-gede. Soalnya amal saikhlas. Jadi ora ambruk-ambruk ya ora gede-gede. Iku lain soal. Tapi memang yang namanya bangunan itu akan kokoh dan menjadi peninggalan yang sangat berharga. Itu jika di spirit kerjanya adalah kerja yang tuntas, kerja yang paripurna, saapi-api mari tur jiwanya adalah ikhlas. Ngono ae. Allah berfirman kepadanya, kami hendak menjadikan kamu imam, pemimpin, sebagai contoh dan teladan bagi semua manusia. Bicara kepemimpinan adalah bicara percontohan, bicara kepemimpinan adalah bicara keteladanan, bicara kepemimpinan adalah bicara kepeloporan, ya. Jadi memang pemimpin itu khadimu. Jadi kalau dalam bahasa yang berbeda itu, pemimpin itu pelayan. Pemimpin umat itu pelayan umat.
Maka pemimpin itu selalu berada di garda depan yang membentengi umat itu jangan sampai tertimpa bahaya dan malapetaka. Jadi pemimpin itu nek wae mangan paling keri. Nek wae mangan paling keri. Wae nyambut gawe paling dhisik. Asline ngono. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Itu artinya ngono. Suami sebagai pemimpin istri mangane iku paling keri, bojone kudu mangan dhisik. Tapi nyambut gawe nek kudu paling dhisik. Itu nek ra'in, pengembala ya. Pengembala. Bahkan pengembala itu kan sing digembala kudu wareg, maksud dhek gak wareg. Ya. Adakah pemimpin yang seperti ini? Tidak usah cari di pemimpin bangsa, pemimpin organisasi wae. Angel ya. Wong nek wae disuguhi durung suguhi dhisik ngono takon kok. Endi nek kok durung suguhne kuwi ngono ya. Lah iya kuwi ya. Lah nek ulama iku ya khadim umum ya padha wae gitu loh ya. Artinya kita diajari sel kepemimpinan itu harus dijiwai dengan kepeloporan, dijiwai dengan percontohan, dijiwai dengan keteladanan. Maka ikrar kita ketika diangkat atau dikukuhkan atau mengukuhkan diri sebagai pemimpin itu mesti sanggup dan bersedia meneladankan Islam yang sebenar-benarnya. Karena kita adalah ormas Islam, organisasi kemasyarakatan Islam. Yo abet dadi ngono ki ya. Abet. Tapi yo kadang-kala dadi rebutan. Abet tapi dadi rebutan. Karena itu tadi yuhuna zukhrufal qawli ghurura. Adanya bisikan-bisikan yang menghembus-hembuskan kata-kata yang indah tapi penuh dengan kepalsuan. Indah tapi penuh dengan kesemuan. Enak kon nek dadi pimpinan enak. Enak tak jamin enak, sampean enak. Nah. Padahal itu hanya gur-gur, muslihat, penuh dengan muslihat. Abot. Ya. Tapi yo kudu ono sing gelem, nek ana sing gelem terus sapa sing mula Nabi nyebut ora wong telu mlaku kejaba siji dadi imamnya. Ya soalnya abot. Dadi ono ngarep ku abot. Kejelungup pertama kejelungup ya dhek kan kesandung pertama kesandung dhek kena eri dhisik kan. Karena yang di depan ya. Apalagi terus di belakangnya itu mlakune gak tepak wis wong jero maju jalan iku sikile kiri kanan duduk mengarep mengiringan kiri kanan mlakune nyepak ngiringan. Nah itu tafsir ini memberikan makna pemimpin itu adalah melalui percontohan keteladanan. Dan Ibrahim dijadikan teladan bagi semua manusia. Ibrahim lantas memohon. Nah, ini kalimatnya akan ya, masih akan ya. Kalimatnya kan akan. Akan gitu. Kami hendak, berarti kan kami akan ya. Kami hendak menjadikan kamu, nah kami akan jadikan kamu. Ya. Tapi Ibrahim kemudian jaluk, ini ya, arep diangkat dari pimpinan, arep diangkat, iku wis jaluk. Memohon agar Tuhan menjadikan keturunannya sebagai pemimpin-pemimpin juga. Ya Gusti, nek aku sampean angkat dadi pimpinan, yo anak turunku dadekno sisan. Nah. Iki wong tua sing normal. Wajar. Lah aku sampean uji, gampangane aku sampean Pulosoro ya. Aku sudah sampean apa nek ngarani dikuyo-kuyo. Ndak iku lho. Digembleng. Aku wis sampean gembleng dengan kaya tentara ngono nek digembleng nek watu kosek to jare. Jadi lagi metu kok kono kaya rasane awake iku balung besi otot
kawat kulit temboko, rai tembok, macam-macam. Nah, jadi maksud saya ada sifat naluriah manusia. Dari sampeyan ora usah ndelok wong saiki dumeh dadi presiden, anake dadekno calon presiden, calon wakil presiden. Sampeyan ora usah ngono. Naluri, instinktif Ibrahim aja ketika akan dijadikan pemimpin, iku ngomong wa min dzurriyyati Gusti. Yo anak turunku yo kudu sampean dadekne. Loh. Itu tidak salah itu, Pak. Bukan salah. Yang salah itu mindset kita. Mindset kita di dalam melihat karakter manusia itu seperti itu. Dan mindset kita menganggap bahwa apa yang bisa kita paham berdasar situasi yang sedang berkembang itu dianggap kebenaran yang hakiki. Padahal enggak juga. Berapa banyak kebohongan yang terjadi dalam dunia sosial budaya kita, ekonomi kita, gitu. Dan saya maksud kebohongan itu bukan berarti mesti dicipta oleh penguasa, belum tentu, karena ada kepentingan-kepentingan yang sangat ragam. Ya. Maka iki mesti Pak sapa iki, ayo sing ngiringane cagak oba-oba terus, mesti protes sing kok ngene lho. Gara-gara ngomong naluri manusia itu memang begitu, wa min dzurriyyati. Nek dhek sukses, jadi ini orang tua yang sukses itu orang tua yang bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi sukses. Jadi nek dhek pendidikannya S1, anaknya iso S2 itu sukses. Nek anaknya S3 tapi SD, SMP, SMA, sedangkan dia S1 itu jadinya durung sukses, nggak sukses mengantarkan anak. Dan saya suksesnya orang tua itu mengantarkan anak seperti dia minimal. Mula kayak Pak SBY ya pengen anak itu jadi presiden, Soeharto ya pengen anak itu, Soekarno itu ya pengen, Megawati itu ya pengen anak itu jadi presiden. Gus Dur itu apa mikirlah? Sudah nggak ada ya. Pokoknya kabeh intinya sesuatu yang dipandang sukses. Nah, pandangan sukses itu nih jadi presiden itu kesuksesan, maka dia ingin anaknya juga diangkat menjadi nega anaknya ya putune wa min dzurriyyati, dan anak keturunan itu. Dan itu dilakukan oleh orang yang ini jailu kalinasi imama. Jadi dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Iki sampean tak omong ngene iki ben gak pikiran sampean niku suudon tok ae. Ngono. Dene masalah ada perubahan umur dan macam-macam itu urusan mereka. Iki urusan wa min dzurriyyati. Aku iki pengen ngurusno sampean ben gak kejeron oleh ngeropong nang wong kuwi lho ya. Akhire laline ana figur biyen niku jenenge Ibrahim, arep didadekno iku wis ndonga. Nek aku sampean dadekno imam Gusti, ya anak turunku juga kamu jadikan imam. Lho ape enggak ndonga ngono kuwi? Lek ndonga terus diusahakan apa ora? Ya diusahakan. Mana doa tidak diusahakan? Mujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li kok kudu diteruske, tidak cukup hanya berdoa. Tapi Gusti Allah itu arif. Gusti Allah itu mengenal betul dengan ciptaannya. Mula jawabannya ya ora kok angger. Nah, ini kan koyo teori negosiasi to. Gusti, aku gak gelem balik ya pakai paham mukhalafah, mafhum kebalikannya. Koyo Gusti, nek turunku gak dadi pemimpin, aku mau dadi pemimpin. Apa? Berarti aku gak iso dadi wong tua sing apik. Wong tua sing apik iku kan anake kudu dadi luwih apik timbangane aku. Lah apike aku kok dadekno pemimpin. Nek mau dadekno nabi wis aku mau dadekno nabi dan rasul wis. Ya, tapi pemimpin ini bukan main-main, jabatan yang luar biasa di hadapan manusia lainnya.
Kata terus nih jerone ya. Nah. Jadi aku mau menyampaikan Ibrahim itu ndonga secara insaniah. Anak keturunannya juga sebagai pemimpin-pemimpin juga. Tuhan pun menjawab bahwa karunia yang agung ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Kepemimpinan tidak akan diperoleh oleh mereka yang zalim. Jaminannya Allah itu gak, ya him tak dadekno anakmu. Engko ora ngono jawabane. Anugerah yang agung ini tidak akan diperoleh mereka yang zalim. Maka ditafsiri tambahi, ya, tambahannya ini, ya. Ini aku yang enggak apa? Itu ngambil rujukannya di apa itu? 192 itu apa? Rujukannya itu. Kecil-kecil tulisannya. Al-Azhar, ya. Al-Azhar. Ya. Ya mesti ono rujukane. Rujukane apakah sampai kata anak cucu Ibrahim ada yang baik dan tidak kurang pula yang jahat. Tidak kurang pula yang jahat. Yes. Mbuh ngene iki, sampean iso mikir apa orang. Jadi wong apik gak selamanya melahirkan yang apik. Tapi belum tentu sing dilahirno elek ujunge elek. Wis sampean tak kei teori daur hidupnya kupu-kupu nih lho. Kupu-kupu itu indah kan, tapi begitu bertelur, telurnya jadi apa Pak? Ulat. Menurut sampean, ulat itu merusak mboten? Hei, aku di sini kok kamu lari-lari di situ. Kupu-kupu niku jenengan, apik nggih? Apik ta mboten Pak? Kupu-kupu niku lho, sae. Tapi nek ngendok, ndoke netes dadi napa? Ular. Ular itu menjijikkan enggak? Terus ngerusak enggak? Rusak. Mari mangan wareg topo broto. Dadi entung. Nyuwun pangapura ora mangan apa-apa. Duh Gusti kula pun kuwareken mangan elek niki. Ngerusak tandurane Kusna. Entek godhong-godhongane iki. Pun kula ngeker nyata. Akhirnya gak mangan, gak ngombe. Nutup diri dari semua. Selang 2 pekan muncul jadi kupu-kupu baru. Lho iku lak jane Gusti Allah pengen ngajari awakmu. Coba ayat-ayat kauniyah sampean perhatikan, temukan. Sesuatu yang baik melahirkan yang buruk melahirkan yang baik. Krana elek apik iku ojo terlalu nemen-nemen dicekeli sampean niku. Engko pas kapien akhirnya dadi lan eleke. Ya. Ibrahim seorang yang sudah teruji sedemikian hebat, diangkat oleh Allah sebagai pemimpin, dan wajar dia berdoa mohon anak cucunya dijadikan pemimpin juga. Gusti Allah punya hukum sunatullah sendiri. Nah, coba Nabi Ibrahim sing donga sing njaluk dijawab karo Gusti Allah dengan hukum sunahnya. Lah awakmu apa maneh? Kusna, Ayom, sing Jawa-Jawa jenenge sapa iki? Kusna. Nek sing jenenge Khairus Sholihin. Gondo apa ana gondo? Ambu ya, gondo ki ambu ya. Ya. Harum. Ya. Yo sapa ki, Pak? Iki? Heeh. Pokoke bolone sing Jawa-Jawa. Ya. Suwondo. Aku nek maca kelirune wondo dadi gawe malah. Iya. Lah iya jeneng-jenenge Marno, Kusno, gitu.
Kuatir kok aku ora disebut, Pak. Ya. Nah, Ibrahim yang sudah teruji itu aja dijawab oleh Allah, anugerah yang agung tidak akan menimpa kepada mereka yang jahat, yang zalim, yang aniaya. Tapi ini jenengan jujur, kekuasaan dalam kehidupan dunia ini siapa yang menggenggam? Ning dunia iki, Pak. Sing sampean misalkan menjadi pimpinan Persatuan Bangsa-Bangsa, apa itu PBB, itu adalah pemimpin internasional yang bagus. Ya, sing nyekel sapa? Ana wong Islam. Pemegang semua itu loh, ana wong Islami. Lah ngono kuwi sampeyan nganggep iku wong zalim. Wong ayate jelas, kepemimpinan ini, anugerah ini tidak akan menimpa kepada yang zalim. Sik jane sing zalim ku sapa? Sampeyan apa sing dadi pimpinan? Wis bingung to? Bingung. Lagi dijak mikir ngene wis bingung, wis morat-marit amburadul. Maka tata pikir itu perlu untuk diselaraskan. Jadi Allah menyebut, aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia pada zaman itu, wa Ibrahim. Tapi Ibrahim meminta keturunanku juga pada zaman-zamannya, ya Allah, jangan saya saja. Biar peninggalan nilai budaya, tradisi atau milah itu bisa untuk diteruskan oleh pewaris-pewarisku. Jatuh terus, anak kiai yo dadi kiai terus, anak nabi yo dadi nabi terus, anak pimpinan dadi pimpinan terus, ngono. Ya ta? Tapi Allah memutus gak ngono hukum sunahku. Hukum sunahku itu teko sapa wae keturunan nek zalim tidak akan mendapat anugerah kepemimpinan ini. Yo saiki nek kepemimpinan itu dimaknai dengan kekuasaan yang sedang terjadi di era kini, pertanyaannya siapakah yang zalim? Wong kenyataannya kekuasaan, kepemimpinan itu hari ini banyak dipegang oleh non muslim misalkan ya. Nah itu penting untuk jenengan renungkan. Terus nyalah noto, ketunggal itu kan nyalah ke. Ya. Jadi ayat ini amat sangat jelas. Anak cucu Ibrahim ada yang baik dan tidak kurang pula yang jahat. Mula mengagul-agulkan keturunan itu sebenarnya ya tidak tepat. Karena kenyataannya perbuatan orang itulah yang akan menjadikan kualitas dirinya layak atau tidak sebagai pemimpin. Dan kita nggak usah gumun. Ya. Dulu ada istilah Bani Mamluk. Itu kan peristiwa kekuasaan yang berputar dari majikan sayyid berubah kepada budak-budak. Mamlukan, abdam mamlukan itu. Ada salah seorang budak yang mampu melahirkan anak yang kemudian menjadi pembaharu, menjadi pemimpin, lalu membuat dinasti Bani Mamluk, dinasti Bani Abbasiyah, Bani Amawiyah, ya, Bani Fatimiyah, macam-macam nanti itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, mesti janji Allah mengatakan bahwa anugerah yang agung seperti itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Fakta sejarah, penguasa-penguasa yang tidak dipandu oleh nubuwah, oleh kenabian atau risalah, oleh kerasulan, ujungnya adalah menjadi perusak. Mulane kisah sapa kae Bilqis,
Itu kan kisahkan sing jenenge penguasa-penguasa itu nek mlebu ning suatu daerah itu biasanya merusak daerah itu. Karena yang digunakan adalah kekuasaan. Ya. Maka apakah identik kepemimpinan dengan kekuasaan? Nah, nanti ada teori-teori yang kemudian berkembang. Apa artinya pemimpin yang tidak ada kuasa padanya? Nah, terus piye ngono iki? Ya. Padha karo jenderal kehilangan senjatane. Tongkat komando. Jadi gak iso lapo-lapo. Apakah ada perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan nanti? Apakah kekuasaan terkait kelindan dengan kepemimpinan? Itu konsep yang berbeda lagi. Tapi yang jelas kepemimpinan yang ada adalah kepemimpinan profetik, kepemimpinan yang berbasis kenabian, yang tidak bisa diraih oleh mereka yang aniaya. Kalau kepemimpinan yang berbasis pada mulk, kekuasaan, ya kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Ngono Pak. Ben awak dhewe ora abot-abot. Terus sampe ngene. Mau anak Ibrahim ono sing jahat, kemane anakku. Membenarkan anaknya Nabi Nuh ya ono sing jahat, kok anakku. Berarti kamu tidak mencoba ku anfusakum. Sudah jalanin aja. Baik buruk itu ada ketentuannya. Alladzi qaddara fahada. Nek takdire apik ya masuk didekek nang genceng elek dadine tetep apik. Emas intan berlian itu walaupun ditaruh di lumpur yang bau sekalipun tetap akan cemerlang, cemelorot, ketok, kemilau. Ya, itu artinya memang ketika manusia diberi ketentuan oleh Allah dan dituntun menuju takdirnya dalam kebenaran dan kemuliaan, tak ada satupun yang bisa menista dan menghinanya. Allah menguji dengan kalimat-kalimat berupa perintah larangan. Pokoknya perintah larangan, petunjuk kepada Ibrahim itu semua ujian. Sama dengan kita ketika mendapat perintah larangan, petunjuk itu hakikatnya kita sedang diuji. Ya. Kehidupan dunia ini kemarin disebut dengan darul amal, kan itu ya. Kemudian disebut akhirat sebagai darul jaza. Di dalam darul amal itu ada ibtila, ada kampung pengujian. Ibtala, ibtila, kampung pengujian. Ibrahim diuji di mana di dunia ini. Anak cucu Ibrahim diuji di mana di dunia ini. Kita yang hadir dan hidup di dunia ini harus sadar diri bahwa sedang diuji. Siapa yang menguji? Allah. Ujiannya berupa apa? Perintah, larangan, dan petunjuk. Apakah kita bisa mengikuti perintahnya? Apakah kita bisa menghindari larangannya? Apakah kita bisa istiqomah menjalani petunjuk? Ya. Nek gak iso, ya ditonjok nanti. Petunjuk aja karena Allah nanti itu ya. Nah, ini dia. Putusan akhir berada pada rencana Allah, kehendak Allah, ya. Tetapi kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah berupa larangan, berupa perintah, petunjuk-petunjuk itu sebenarnya adalah dalam rangka menjaga kemuliaan citra diri manusia sebagai aksanat taqwi terindahnya, tersempurnanya ciptaan Allah. Yes. Bangun Ka'bah dan seterusnya sampai kepada apa namanya dungo supaya diterima ya perbuatan bangun Ka'bah bersama dengan putranya yang bernama Ismail itu. Nah, itu bagian daripada ujian-ujian Ibrahim nanti banyak diurai ya.
pada ayat-ayat Al-Quran yang berlainan. Apa wujud daripada ujian-ujian Ibrahim itu? Tapi di sini membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah itu bagian daripada perintah. Nah, dikerjakan dengan baik. Apa rek? Iki gak ono ongkose. Ora ono ngono ki enek. Dikerjakan dengan tadi tuh 3 hal tadi ya, tuntas, sempurna dan sepenuh hati. Ora usah kari takon gak ono ongkose. Ben rubuh sisan. Ono rumah Allah wis reyot. Ya nek gak ndek apa-apa ya dijejekan. Nek duwe ya dibandani, nek gak duwe ya jenenge gak duwe sesuai kemampuan. Ora dirubono sisan. Silongkrono sisan. Akhirnya ambruk. Itu berarti tidak punya kepekaan untuk mengikuti perintah. Perintah Gusti Allah, imbalane besok ka saiki. Mulai kayak contoh Khidir itu kepada Musa itu ya, ada pagar yang mau roboh itu. Kemudian Khidir, karena dia tahu ini kerja-kerja yang sepenuh hati, ya ini. Jadi ada pertemuan antara iradah insaniyah dengan iradah ilahiyah. Pun mawon masalah pengertian iman besok kita bahas. Sekarang yang penting manusiawi dan lumrah. Nek sukses pengen anak cucune ya akhirnya nanti diajari bareng, anak diajari bareng nyambut gawe, taat nang Gusti Allah, diperintah meninggikan atau membangun Ka'bah. Anake ya dijak supaya jadi anak seperti dirinya. Nek sing gak sempat, mula sing anaknya akeh kadang-kadang gak sempat ya. Gak sempat ngejak anak, akhirnya anaknya sing gak sempat dijak iku. Nah itu tadi menjadi mecitat yang mestinya ayahnya baik, ibunya baik, dia menjadi jubek tadi itu. Tapi ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban. Mula anak akeh kudu diatur sing temenan. Matur nuwun.